Oke, sekarang kita lanjut lagi ya ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tetapan kesetimbangan, tapi dia tulisannya bukan C tapi P ya. P di sini artinya adalah tekanan. Nah, pressure P di situ ya. Sebenarnya rumusnya sama saja, cuma ada step tambahan, yaitu kita mencari nilai P di sini itu adalah tekanan parsial. Nah, nantinya tekanan parsial itu bisa didapat dari mol entah yang apa ya, entah si senyawa A, B, C, kita misalkan dengan mol X dibagi mol total pada kesetimbangan dikali dengan tekanan total. Jadi nanti yang dimasukkan ke dalam rumus ini itu adalah tekanan parsialnya, bukan konsentrasi yang dibagi dengan volume itu, seperti yang biasa kita lakukan. Nah, untuk biar lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Ya, kita lihat di contoh soal. Nah, di sini ada dalam ruang 2 liter terdapat ini, berarti Miss buat dulu ya. Seperti biasa 2NH3, terus kita buat seperti ini menjadi N2 plus 3H2. Nah, terus kita buat mula-mula bereaksi dan setimbang. Nah, ini. Nah, yang pertama dalam ruang 1 liter dapat 5 mol. Berarti di sini awalnya nggak ada. Dan pada saat keadaan setimbang terdapat 2 mol NH3. Berarti di setimbang, berarti di sini. Berarti kita bisa tahu dong berapa yang bereaksi, yaitu sebanyak 3. Karena 5 kurang berapa yang hasilnya 2, yaitu 3. Nah, berarti si N2-nya sama, kita menggunakan perbandingan koefisien karena di angka depannya 1. Berarti 1/2 dikali 3. Ya, berarti 3/2. Berarti di sini juga ini, di sini 3/2. Terus H2-nya karena angka depannya dia 3, berarti 3 per koefisien NH3-nya yaitu 2, sama kita kali dengan 3 yang bereaksi. Yaitu di sini berarti 3/2 dikali 3 yaitu 9/2. Nah, gitu. Ya. Nah, terus karena nantinya akan dicari Kp, lebih baik kita mencari P parsialnya masing-masing dulu. Misalnya PNH3 nih. Untuk PNH3 berarti parsialnya adalah, ini kan 3/2 itu 1,5 ya. 9/2 itu 4,5. Berarti PNH3-nya itu adalah 2 per mol total. Jadi mol total itu dari 2 tambah 1,5 tambah 4,5. Berarti 6 tambah 2. 8. Nah, terus habis itu kita lanjutkan dengan kali dengan tekanan totalnya yaitu 2 atm, berarti kita kali 2. Nah, 2 kali 2 bagi 8 berarti di sini setengah. Ya kan? Nah, terus P untuk P si N2-nya berarti caranya PN2 adalah 1,5 per 8 dikali 2. Ya, karena tekanan totalnya 2 atm tetap sama, yaitu berarti ini 3/8. Terus untuk PH2-nya ya, berarti dia 4,5 per 8 dikali dengan 2. Berarti dia 9/8. Oke, nah terus baru kita kerjakan yang pertama A. Dia menanyakan mengenai besarnya derajat disosiasi. Alfa itu masih ingat ya, alfa itu adalah mol bereaksi yaitu 3 dibagi dengan mol awal untuk bagian yang kiri yaitu 5. Ya sudah dapat alfanya 3/5 atau di sini 0,6. Terus untuk KC, ya kan, kalau KC seperti biasa. Ya. Yang sebelah kanan, tapi yang dimasukkan harus dibagi dengan liternya ya, 2 liternya. Berarti ini 3/2 dibagi 2. 3/2 bagi 2 berarti 3/4 pangkat 1. Terus 9/2 dibagi 2 karena 2 liter. Berarti 9/4. Tapi jangan lupa di pangkat 3. Nanti dibagi dengan yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri itu adalah 2. Berarti dibagi 2 ya. Karena liternya 2 tapi pangkatnya 2. Nanti tinggal dihitung. Itu untuk KC.
Nah, untuk KP-nya nanti kita tinggal masuk sama rumusnya seperti yang KC, cuma yang dimasukkan adalah yang ini, yang parsial. Berarti yang kanan dulu. Yang kanan itu H2 dan N2. N2 dulu 3/8 pangkat 1 ya. Terus dikali 9/8 pangkat 3. Nanti dibagi dengan 0,5 atau setengah. Dipangkatkan dengan angka depannya NH3 yaitu 2. Nanti tinggal dihitung. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat lagi yang kedua masih berhubungan dengan KP dan KC adalah bagaimana kalau yang diketahui itu salah satunya, misalnya KP-nya diketahui atau KC-nya diketahui. Gitu ya. Jadi ada rumusnya. KP itu kalau yang diketahui KC ya adalah RT pangkat delta N. Nah, kita lihat dulu apa sih R gitu ya. R itu kalau tidak diberitahu adalah 0,082. T itu adalah suhu tapi harus dalam Kelvin. Berarti kalau yang diketahui Celsius harus ditambah 273. Terus delta N itu total koefisien kanan ya. Angka depan yang kanan dikurang yang koefisien yang kiri. Gitu. Tapi jangan lupa kita harus masih ingat aturannya sebelumnya bahwa yang solid dan liquid tidak diperhitungkan dalam reaksi gitu ya. Nah, misalnya contoh soal nih, diketahui reaksi keseimbangan ini CO2 plus C jadi 2CO. Nah, kita lihat di sini ada C yang solid nih, berarti ini nggak bisa ikut. Gitu. Nah, berarti pas kita menghitung delta N, total yang kanan itu cuma ada 2, yang kiri itu bukan 1 tambah 1 yaitu 2, tapi cuma CO2 yang ini aja, berarti angka depannya 1, 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, berarti suhunya harus diubah dulu ke Kelvin, berarti 27 ditambah 273, berarti 300. Nah, baru kita bisa hitung KP. Dia minta KP, berarti KP-nya sama dengan KC, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 2, gitu ya. Nanti dikali RT, R itu kan selalu Miss bilang kalau nggak dikasih tahu berarti 0,082, kali T-nya 300, pangkatnya pangkat 1. Nanti tinggal dihitung seperti biasa, sudah mendapatkan berapa nilai KP-nya. Oke, ini materi yang kedua untuk hari ini, tidak ada latihannya. Nanti kita gabungkan dengan yang hari Jumat. Oke, sampai di sini dulu. Selamat siang semua.